Pernikahan yang dibangun di atas pengorbanan, kini hancur karena kesuksesan. Saat dia memilih pergi mengejar mimpinya, aku hanya bisa menatap punggungnya. Tapi, apa jadinya jika takdir membawanya kembali? Akankah aku memaafkan, atau justru membalas? Punggung Agus adalah kanvas yang dilukis oleh peluh. Setiap tetes keringat yang jatuh membasahi tanah, bercampur dengan debu dan pasir, adalah bukti nyata dari dedikasinya. Ia seorang kuli bangunan. Profesi yang tak pernah menjanjikan kemewahan, tetapi memberinya harga diri yang utuh. Setiap hari, dari fajar menyingsing hingga senja tiba, tangannya tak pernah berhenti mengaduk semen, mengangkat bata, atau menyusun besi. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk keluarganya. Bila, istri tercinta, Sari, putri sulung yang mulai beranjak remaja, dan Bima, putra bungsunya yang selalu riang. Di balik seragam kerjanya yang lusuh, tersembunyi hati seluas samudra. Cinta Agus kepada Bila, istrinya, tak pernah lekang. Dulu, mereka hanyalah sepasang kekasih yang sama-sama berasal dari keluarga sederhana. Mereka berjanji akan berjuang bersama untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu janji terbesar itu adalah membiayai Bila hingga lulus kuliah. Sebuah impian yang terasa sangat tinggi, hampir mustahil, bagi seorang kuli bangunan. Namun, Agus tak pernah ragu. Baginya, pendidikan adalah kunci, dan ia ingin Bila memegang kunci itu. "Mas, kamu yakin gak apa-apa?" Bila pernah bertanya suatu malam, saat melihat Agus pulang dengan punggung yang bengkak dan tangan yang lecet. "Aku bisa berhenti kuliah. Kok kita bisa buka usaha kecil-kecilan?" Agus tersenyum. Senyum tulus yang selalu berhasil menenangkan Bila. Ia usap lembut rambut istrinya. Matanya yang lelah tetap memancarkan kehangatan. "Kenapa harus berhenti, Bei? Janji kita, kan? Gak cuma sampai di sini. Kita akan punya rumah yang lebih bagus. Anak-anak bisa sekolah setinggi-tingginya. Dan kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Ini cuma sementara." Mendengar itu, mata Bila berkaca-kaca. Ia memeluk erat suaminya, menghirup aroma keringat dan debu yang begitu familiar. Bagi Bila, pelukan itu adalah rumahnya. Sebuah perlindungan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Mereka berdua tidur dalam satu selimut yang sama, di bawah atap yang sederhana, tetapi penuh dengan mimpi-mimpi besar. Kehidupan mereka mengalir bagai sungai yang tenang. Pagi hari, Agus berangkat kerja dengan bekal yang disiapkan Bila. Sore hari, ia pulang disambut tawa Bima yang berlari ke pelukannya dan senyuman Sari yang membantu membawakan tas kerjanya. Mereka sering menghabiskan malam di teras rumah, bercerita tentang hari yang telah dilewati, tentang mimpi-mimpi yang terus mereka bangun. Sesekali, Agus akan merapikan sketsa desain rumah yang diimpikan Bila. Sketsa yang dilukis dengan pensil di atas kertas buram. Namun di mata mereka, itu adalah gambaran masa depan yang paling indah. Bila, di sela-sela kesibukan kuliahnya, tak pernah lupa tugasnya sebagai seorang ibu dan istri. Ia selalu memastikan Agus makan dengan baik, anak-anak terurus, dan rumah tetap bersih. Cinta mereka adalah pondasi yang kuat, dibangun di atas kerja keras, kejujuran, dan kesetiaan. Mereka adalah tim. Agus yang banting tulang di luar, dan Bila yang menjadi pilar di dalam. Di mata Agus, Bila bukanlah sekadar istri. Ia adalah sahabat, rekan seperjuangan, dan separuh dari jiwanya. Ia tak pernah menuntut apa-apa dari Bila, kecuali melihat istrinya bahagia. Ia bangga saat Bila mendapatkan nilai yang bagus. Bangga saat mendengar Bila bercerita tentang teman-teman barunya di kampus, dan bangga saat Bila menunjukkan kemampuannya. Kebahagiaan Bila adalah kebahagiaannya juga. Masa-masa sulit tak luput dari perjalanan mereka. Kadang, proyek kerja Agus sepi. Uang jajan anak-anak harus dikurangi. Bahkan untuk makan sehari-hari mereka harus berhemat. Namun, mereka selalu menghadapinya bersama. Agus tak pernah mengeluh, dan Bila tak pernah menuntut. Mereka percaya bahwa badai pasti berlalu. Kekuatan cinta mereka adalah jangkar yang menahan mereka dari terombang-ambingnya gelombang kehidupan. Janji yang diucapkan di atas kerikil, di bawah langit yang sama, adalah kompas yang menuntun mereka.
Namun, tanpa mereka sadari, dunia di luar sana mulai mengikis janji itu. Perubahan kecil mulai terasa. Gaya bicara Bila yang mulai disisipi istilah-istilah baru, pakaiannya yang perlahan berubah, hingga percakapan mereka yang tak lagi sehangat dulu. Agus tak curiga. Ia menganggapnya sebagai bagian dari proses pendewasaan Bila. Ia terlalu sibuk mencintai, hingga tak menyadari bahwa pondasi yang mereka bangun bersama perlahan mulai retak. Dan retakan itu akan menjadi jurang yang memisahkan mereka selamanya. Waktu berjalan tanpa kompromi. Musim berganti, dan begitu pula hidup Bila. Ia lulus dari universitas dengan predikat memuaskan. Sebuah pencapaian yang membuat dada Agus membusung bangga. Hari-hari Agus dipenuhi senyum. Ia membayangkan masa depan yang lebih cerah. Janji-janji yang mereka ukir bersama kini siap untuk diwujudkan. Bila dengan cepat mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan ternama di kota. Ia menjadi seorang eksekutif muda yang cemerlang. Agus, dengan seragam kerjanya yang masih sama, tak pernah berhenti bersyukur. Perlahan, perbedaan mulai terasa. Gaya hidup Bila berubah drastis. Pakaiannya yang dulu sederhana kini diganti dengan busana-busana mahal. Tas dan sepatunya adalah merek-merek yang tak pernah Agus dengar. Teman-teman Bila sekarang adalah kolega-kolega kantornya, yang seringkali menghabiskan waktu di kafe-kafe mewah. Agus tak pernah protes. Ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Bagus, BI. Kamu pantas mendapatkannya." Ia pikir itu adalah konsekuensi dari kesuksesan, sebuah perubahan wajar yang takkan mengikis cinta mereka. Namun, Agus salah. Perubahan itu tak hanya menyentuh penampilan Bila. Perilakunya pun ikut bergeser. Malam-malam yang dulu dihabiskan untuk bercerita, kini diisi dengan keheningan. Bila lebih sering sibuk dengan ponselnya, membalas pesan dari rekan kerja atau berselancar di media sosial. Saat Agus mengajaknya bicara, Bila hanya menanggapi seadanya. Kehangatan yang dulu menjadi sumber kekuatan mereka, kini perlahan mendingin. Sari, putri mereka, adalah yang pertama menyadari. "Ayah, ibu sekarang jarang di rumah, ya?" tanyanya polos suatu sore. Hati Agus terasa ngilu. Ia hanya bisa mengangguk dan berusaha memberikan jawaban yang meyakinkan. "Ibu sedang sibuk, Nak. Dia kan sekarang orang penting," jawabnya, berusaha membohongi diri sendiri. Bima, putra bungsunya, bahkan mulai jarang melihat wajah ibunya saat bangun tidur atau sebelum tidur. Ia mulai terbiasa dengan pelukan Agus yang menggantikan kehangatan ibunya. Puncaknya, pada suatu malam yang terasa sangat dingin, meski cuaca tak bersahabat. Bila pulang larut, aroma parfum mahal tercium kuat dari tubuhnya. Ia berjalan ke ruang tamu, di mana Agus sedang merapikan buku-buku sekolah Sari. Tanpa basa-basi, Bila meletakkan sehelai kertas di atas meja. Kertas itu berwarna putih bersih, kontras dengan meja kayu yang sedikit lapuk. "Aku ingin kita bicara," ucap Bila dengan nada datar, tanpa ekspresi yang bisa ditebak. Agus menoleh. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata Bila. Bukan lagi kehangatan, melainkan kekosongan. "Ada apa, BI? Kamu ada masalah di kantor?" tanyanya, cemas. Bila menggeleng. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Agus, aku rasa kita tidak bisa melanjutkan ini." Dunia Agus rasa berhenti berputar. Udara di sekitarnya mendadak terasa hampa. "Maksudmu, BI?" Suaranya bergetar. Ia menatap kertas di meja. Tulisannya terlihat rapi, formal, tetapi isinya seperti pedang yang menusuk langsung ke jantungnya. Gugatan cerai. Dua kata itu terasa seperti pukulan yang menghantamnya bertubi-tubi. "Hidup kita sudah berbeda, Gus," lanjut Bila. Suaranya kini terdengar seperti orang asing. "Aku sudah punya kehidupan baru, teman-teman baru. Duniaku tidak lagi sama dengan duniamu. Kamu tetap di sini, menjadi kuli bangunan, dan aku sudah jauh melangkah." Agus tak bisa bicara. Tenggorokannya tercekat. Ia meraih tangan Bila, yang segera ditarik oleh istrinya. "Tapi, Bei, janji kita? Kita sudah berjuang bersama dari nol.
Aku membiayai kuliahmu agar kita bisa bersama-sama meraih mimpi. Mata Bila memancarkan kekecewaan. Mimpiku tidak lagi sama, Gus. Mimpiku adalah kebebasan. Aku ingin terbang tinggi. Aku tidak bisa lagi terikat pada kehidupan yang monoton seperti ini. Aku merasa kamu adalah beban. Kata beban itu menghancurkan Agus hingga keserpihan terkecil. Ia menatap Bila, matanya memohon. Ia ingin bertanya mengapa semua ini terjadi. Namun, tak ada kata yang keluar. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya menetes. Air mata yang terasa asin, seperti rasa sakit yang tak terperi. Air mata yang bercampur dengan rasa pengkhianatan yang begitu dalam. Bila tidak berlama-lama, ia berbalik, mengambil tasnya, dan berjalan ke pintu. Aku sudah mengurus semuanya. Jaga anak-anak, katanya. Suaranya kini nyaris tanpa emosi. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan Agus seorang diri. Agus terduduk di lantai. Kertas gugatan cerai itu kini terasa seperti cermin, memantulkan bayangan dirinya yang hancur. Semua pengorbanan, semua janji, semua cinta, seolah tak berarti apa-apa. Ia tak pernah menyangka, di balik seragamnya yang kotor dan tangannya yang kasar, tersimpan hati yang begitu rapuh. Hati yang kini telah pecah berkeping-keping oleh sehelai kertas dari wanita yang sangat ia cintai. Langit malam terasa kelabu, dan Agus tahu, badai terhebat dalam hidupnya baru saja dimulai. Pintu depan tertutup, namun gema suaranya masih menggantung di udara. Suara yang kini terasa asing. Agus tetap di posisinya, duduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditinggalkan Bila. Di tangannya, selembar kertas putih itu terasa dingin, membekukan semua darah dalam nadinya. Waktu terasa berhenti. Hening yang mencekam menyelimuti rumah. Ini bukanlah keheningan yang biasa, melainkan kehampaan yang terasa begitu pekat, seolah semua kehangatan telah ditarik paksa. Ia mencoba bernapas, namun udara di paru-parunya terasa berat. Ia tak bisa menolak kenyataan bahwa ia baru saja ditinggalkan oleh wanita yang menjadi pusat dunianya. Ia ingat semua pengorbanannya. Malam-malam tanpa tidur, tangan yang lecet, punggung yang sakit. Semua itu demi satu tujuan, kebahagiaan Bila. Kini, kebahagiaan itu telah mengantarkan Bila pergi darinya. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki kecil. Bima, putranya yang baru berusia 8 tahun, berjalan ke arahnya dengan mata mengantuk. "Ayah, ibu sudah pulang?" tanyanya dengan suara serak. Agus cepat-cepat menyembunyikan kertas di belakang tubuhnya dan mencoba memasang senyum. Senyum yang terasa kaku dan pahit di bibirnya. "Iya, Nak. Ibu sudah pulang. Tapi, ibu ada urusan mendadak lagi di luar," jawab Agus, suaranya parau. Bima mengangguk polos. Ia terbiasa dengan kepergian ibunya yang semakin sering. "Kenapa ayah duduk di sini?" tanya Bima lagi. Agus tak bisa menjawab. Ia hanya memeluk erat putra kecilnya, menghirup aroma rambut Bima yang menenangkan, dan membiarkan air matanya menetes di bahu kecil itu. Esok harinya, berita itu sampai ke telinga Sari. Sari, yang sudah berusia belasan tahun, tidak sepolos adiknya. Ia menyadari ada yang salah. Ia melihat mata ayahnya yang sembab, kebisuan yang mendaduk menyelimuti rumah, dan koper milik ibunya yang sudah tidak ada lagi. "Ayah, ibu benar-benar pergi?" tanyanya dengan suara bergetar saat mereka sarapan. Agus menghela napas panjang. Ia tahu ia tak bisa menyembunyikan kebenaran dari putrinya. "Iya, Nak. Ibu sedang mencari kebahagiaannya sendiri," jawabnya, berusaha selembut mungkin. "Berarti, ibu tidak bahagia sama kita?" tanya Sari, matanya berkaca-kaca. Pertanyaan itu menampar Agus. Ia tak bisa menjawab. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kepada anaknya bahwa ibu mereka memilih kebahagiaan yang berbeda, yang tidak melibatkan mereka? Perpisahan itu membawa badai. Bukan badai yang disertai hujan dan petir, melainkan badai yang menyerang batin mereka. Agus harus menghadapi kenyataan sebagai orang tua tunggal. Ia tak hanya menjadi ayah, tetapi juga harus mengambil alih peran ibu. Ia belajar memasak,
mencuci, dan membersihkan rumah. Tugas-tugas yang dulu terasa mudah bagi Bila, kini terasa begitu berat bagi Agus. Namun, ia tak punya pilihan. Ia harus kuat. Anak-anak menjadi prioritas utamanya. Ia tak ingin mereka merasakan dampak yang terlalu dalam dari perceraian ini. Ia memastikan Sari tetap fokus dengan sekolahnya, mendengarkan semua keluh kesah Sari tentang teman-temannya, dan menjadi bahu untuk putrinya bersandar. Untuk Bima, Agus selalu menyempatkan diri bermain, mendongeng sebelum tidur, dan memeluknya setiap kali Bima bertanya kapan ibunya akan kembali. Setiap malam, setelah anak-anaknya tertidur, Agus duduk sendirian di teras. Ia menatap langit malam yang gelap, mengenang masa lalu. Teringat janji-janji, teringat tawa, teringat semua hal yang pernah mereka lalui bersama. Kadang, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku kurang berusaha? Apa aku kurang mencintai? Apa aku tidak pantas? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti jiwanya, membuatnya merasa tak berharga. Namun, saat ia melihat wajah anak-anaknya di pagi hari, ia menemukan kembali alasan untuk bangkit. Ia melihat wajah Sari yang mirip dengan Bila, tetapi memiliki sorot mata yang kuat seperti dirinya. Ia melihat Bima yang polos dan ceria, yang tak tahu betapa beratnya beban yang ayahnya pikul. Mereka adalah pondasi barunya. Mereka adalah alasan mengapa ia harus terus melangkah, meskipun dengan hati yang terluka. Agus mengubur rasa sakitnya. Ia tidak ingin lagi terlihat lemah di hadapan anak-anaknya. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi hanya Agus si kuli bangunan, melainkan Agus si kepala keluarga, Agus si ayah sekaligus ibu, Agus si pahlawan bagi anak-anaknya. Ia akan buktikan bahwa meskipun pondasi cinta yang ia bangun dengan Bila telah retak, pondasi keluarga yang ia bangun dengan anak-anaknya akan tetap berdiri kokoh, tak peduli badai apapun yang datang. Di sisi lain kota, di balik jendela apartemen mewah yang menjulang tinggi, Bila menatap keramaian malam. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, mencerminkan kehidupan yang baru saja ia mulai. Kehidupan yang, di mata banyak orang, adalah puncak kesuksesan. Ia memiliki karir yang cemerlang, kolega-kolega yang modis, dan kebebasan finansial yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua gemerlap itu, ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Awalnya, Bila menikmati segalanya. Ia merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar. Ia bisa membeli apapun yang ia inginkan tanpa perlu memikirkan anggaran, makan malam di restoran mahal tanpa perlu merasa bersalah, dan bepergian kemanapun tanpa perlu meminta izin. Ia memenuhi hari-harinya dengan kesibukan, rapat pagi, makan siang dengan klien, pesta kantor, dan acara-acara sosial lainnya. Ia menari, tertawa, dan berpura-pura bahagia di tengah keramaian. Namun, saat ia kembali ke apartemennya yang luas, kesunyian itu menyambutnya. Dinding-dinding putih itu terasa begitu dingin. Tak ada lagi tawa Sari yang menggemaskan, tak ada lagi rengekan Bima yang minta dipeluk, dan tak ada lagi aroma masakan sederhana yang selalu menyambutnya sepulang kuliah. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan membeli lebih banyak barang. Tetapi tas-tas mahal itu hanya menjadi benda mati yang tak bisa memberikan kehangatan. Teman-teman barunya hanya tahu sisi Bila yang sukses dan ceria. Tak ada satupun dari mereka yang bertanya tentang perasaannya, tentang keluarga yang ia tinggalkan, atau tentang mimpi-mimpi yang dulu ia bangun bersama Agus. Hubungan mereka terasa dangkal, sebatas kepentingan pekerjaan atau kesenangan sesaat. Bila merasa seperti sebuah cangkang kosong, dikelilingi oleh orang-orang, namun sendirian. Suatu malam, saat ia sedang melihat-lihat media sosial, ia tak sengaja melihat unggahan dari salah satu kenalan lamanya. Foto itu menunjukkan Agus yang sedang mengajari Bima bermain layang-layang di lapangan, dengan Sari yang duduk di samping mereka, tersenyum lebar. Agus terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Ada sesuatu yang berbeda dari Agus. Ia terlihat lebih kuat, lebih berwibawa, dan senyum itu adalah senyum yang sama yang dulu membuatnya jatuh cinta. Jantung Bila berdesir. Ia segera menutup ponselnya, seolah gambar itu adalah sebuah kesalahan. Namun, bayangan senyum Agus tak bisa ia hilangkan. Ia teringat masa-masa sulit mereka,
di mana mereka saling menguatkan. Teringat bagaimana Agus dengan setia menunggunya pulang kuliah, membawakan bekal buatan tangan, dan mengusap lembut rambutnya saat ia kelelahan. Perlakuan sederhana itu, yang dulu ia anggap remeh, kini terasa seperti kemewahan yang tak ternilai harganya. Penyesalan mulai merayap di hatinya, pelan tapi pasti. Ia merindukan kehangatan pelukan Agus, tawa anak-anaknya yang riang, dan kehidupan sederhana yang dulu ia miliki. Kebebasan yang ia cari, ternyata tidak sebanding dengan kehilangan cinta dan keluarga. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di balik tumpukan uang atau di tengah gemerlapnya dunia malam, melainkan di dalam sebuah rumah yang penuh dengan cinta, di samping orang-orang yang tulus mencintainya. Air mata menetes di pipinya. Ia memeluk lututnya, merasa begitu kecil dan sendirian di dalam apartemennya yang begitu besar. Di luar, kota masih sibuk dengan kehidupannya sendiri. Namun, di dalam, bila menghadapi kenyataan pahit, ia telah menukar kebahagiaan yang tulus dengan kesepian yang dibalut kemewahan. Ia merindukan rumah, bukan sebuah bangunan, melainkan tempat di mana hatinya merasa utuh. Dunia Agus yang tadinya hancur, perlahan-lahan mulai terbentuk kembali. Ia tak lagi membiarkan kesedihan menguasai dirinya. Ia sadar, ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anaknya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana namun bergizi untuk Sari dan Bima. Aroma nasi goreng atau roti bakar kini menggantikan kesunyian yang dulu menguasai dapur mereka. Meskipun tangannya kaku saat memegang spatula, senyum anak-anaknya adalah bumbu paling lezat yang membuatnya terus mencoba. Perjuangan Agus tidak mudah. Ia harus membagi waktu antara bekerja sebagai kuli bangunan dan mengurus rumah tangga. Tangannya yang biasa mengaduk semen kini juga terampil menyetrika seragam sekolah, membersihkan piring, dan merapikan tempat tidur. Ia seringkali pulang kerja dengan tubuh lelah, tetapi ia tak pernah mengeluh. Di mata anak-anaknya, Agus adalah pahlawan. Ia adalah sosok yang tak kenal lelah, yang selalu tersenyum, dan yang selalu ada. Suatu sore, saat ia sedang memperbaiki genteng rumah yang bocor, tetangganya, Pak Budi, menghampirinya. Pak Budi adalah seorang pensiunan tukang kayu. "Gus, kamu kelihatan lebih cerah," komentarnya. Agus tersenyum. "Iya, Pak. Hidup harus terus berjalan." Pak Budi menepuk pundak Agus. "Kamu punya bakat, Gus. Tanganmu cekatan. Kenapa tidak coba membuat mebel atau kerajinan dari kayu? Itu bisa menambah penghasilanmu." Saran itu membuka pikiran Agus. Ia mulai mencoba. Setelah seharian bekerja di proyek, ia menghabiskan malamnya di teras rumah, memahat potongan-potongan kayu menjadi miniatur perahu atau patung-patung kecil. Awalnya, hasilnya tidak sempurna. Namun, dengan ketekunan, karyanya mulai menunjukkan peningkatan. Ia menjualnya dari pintu ke pintu, dan responsnya positif. Pendapatan tambahan itu sangat membantu. Ia tak lagi harus berhemat terlalu ketat, dan ia bisa membelikan Sari buku-buku yang Sari inginkan serta Bima mainan sederhana. Perubahan itu tak hanya terjadi pada aspek finansial. Agus juga menemukan kekuatan emosional yang selama ini terpendam. Ia menjadi lebih terbuka dengan anak-anaknya. Setiap malam, mereka berkumpul di ruang tamu, bukan hanya untuk menonton televisi, tetapi untuk berbincang. Agus mendengarkan cerita Sari tentang sekolah, tentang impiannya untuk menjadi arsitek, dan tentang perasaannya yang masih merindukan ibunya. Ia memeluk Sari, mengatakan bahwa meskipun ibu mereka tidak ada, ia akan selalu ada untuknya. Pada suatu malam, Bima bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak sedih lagi?" Agus tersenyum. "Ayah tidak sedih, Nak. Ayah bahagia. Bahagia karena punya kalian." Kata-kata itu tulus dari lubuk hatinya. Agus menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang ia miliki, atau seberapa sempurna hidupnya. Kebahagiaan adalah tentang bersyukur atas apa yang ia miliki. Ia punya 2 anak yang mencintainya, sebuah rumah yang menjadi saksi bisu perjuangannya, dan keyakinan bahwa ia bisa melewati segalanya. Agus telah menemukan kembali jati dirinya. Ia bukan lagi Agus yang terpuruk karena ditinggalkan.
Ia adalah Agus yang tegar, Agus yang mandiri, dan Agus yang berdaya. Ia telah membangun pondasi baru dalam hidupnya. Kali ini tidak hanya dari batu dan semen, tetapi dari cinta, ketabahan, dan pengorbanan yang tulus. Dan pondasi ini, ia tahu, takkan pernah retak. Ia sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Di tengah gemerlap kehidupan kota, di balik sorotan lampu-lampu gedung pencakar langit, kehidupan Bila yang tampak sempurna mulai goyah. Posisinya sebagai eksekutif muda di sebuah perusahaan multinasional membawanya ke puncak, tetapi juga menempatkannya di tengah badai intrik. Ia tak menyangka, dunia korporat yang ia puja-puja ternyata memiliki sisi gelap yang sangat kejam. Semua berawal dari proyek besar yang ia tangani bersama seorang rekan kerjanya, Arya. Arya adalah sosok yang karismatik dan cerdas, tetapi juga sangat ambisius. Awalnya, Bila menganggap Arya sebagai rekan kerja yang suportif. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai mencium gelagat aneh. Setiap kali mereka presentasi, Arya selalu mengklaim bahwa ide-ide cemerlang berasal darinya, padahal itu adalah hasil kerja keras Bila. Bila mencoba menegur, tetapi Arya selalu berhasil berkelit dan memanipulasi situasi. Konflik memuncak saat proyek itu hampir selesai. Klien utama menuntut revisi besar-besaran karena adanya kesalahan fatal dalam data laporan. Bila yakin ia sudah memeriksa semuanya dengan teliti, tetapi data yang disajikan kepada klien ternyata telah diubah. Setelah ditelusuri, ia menemukan bahwa Aryalah yang sengaja memanipulasi data itu untuk menjatuhkannya. Tujuannya jelas, Arya ingin mengambil alih proyek tersebut dan menyingkirkan Bila. Reputasi Bila dipertaruhkan. Klien mengancam akan membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi. Atasan Bila, yang termakan hasutan Arya, mulai meragukan kinerjanya. Ia dituduh tidak kompeten dan ceroboh. Bila berusaha membela diri, menjelaskan semua kecurangan yang dilakukan Arya, tetapi tidak ada yang percaya. Arya telah membangun reputasi sebagai sosok yang tak tercela, sementara Bila, yang kini terpojok, dianggap hanya mencari-cari alasan. Hidup Bila terasa seperti mimpi buruk. Telepon dari kantor terus berdering, berisi cacian dan tuntutan. Ia tak bisa tidur nyenyak, tak bisa makan dengan tenang. Stres membuatnya sakit, dan ia merasa begitu sendirian. Teman-teman yang dulu sering ia ajak berpesta kini menjauh. Mereka takut terkena imbas dari masalah yang sedang ia hadapi. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mereka hanya melihatnya sebagai rekan bisnis yang gagal. Bila akhirnya menyadari satu hal pahit, hubungan yang ia bangun di kota ini begitu rapuh, hanya sebatas keuntungan. Ia tidak memiliki tempat untuk bersandar, tidak ada bahu untuk menangis, dan tidak ada satupun yang benar-benar peduli. Ia teringat kembali pada Agus. Pria sederhana itu, yang selalu ada untuknya, yang tak pernah menuntut, dan yang selalu menjadi pelabuhan teramannya. Ia merindukan pelukan Agus, yang meskipun beraroma keringat dan debu, terasa lebih menenangkan daripada aroma parfum mahal. Di tengah keputusasaan itu, Bila mengambil keputusan besar. Ia tak bisa lagi menghadapi badai ini sendirian. Ia merasa lelah dengan semua sandiwara, semua kepalsuan, dan semua intrik yang menguras jiwanya. Ia memutuskan untuk pergi. Bukan ke tempat yang lebih mewah, melainkan ke tempat yang ia tinggalkan. Pulang ke kampung halaman, tempat ia berharap menemukan sedikit ketenangan. Ia ingin kembali ke rumah yang dulu ia anggap terlalu monoton, ke tempat di mana ada cinta yang tulus, dan ke tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu berpura-pura. Dengan hati yang hancur dan semangat yang nyaris padam, Bila mengemasi barang-barangnya. Bukan lagi tas-tas mahal yang ia banggakan, melainkan hanya beberapa helai pakaian dan dokumen-dokumen penting. Kehidupannya yang gemerlap kini terasa seperti debu yang sia-sia. Di depan pintu apartemennya, ia menoleh ke belakang. Tidak ada yang menunggunya, tidak ada yang melambaikan tangan, dan tidak ada yang peduli. Kesunyian itu adalah cerminan dari pilihan yang telah ia buat. Ia meninggalkan segalanya, bukan untuk mencari kemewahan lain, melainkan untuk lari dari kenyataan. Perjalanan pulang terasa begitu panjang. Jalanan yang dulu ia anggap membosankan, kini menjadi jalur yang paling ia rindukan.
Setiap jengkal aspal yang dilewatinya membangkitkan kenangan masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu ia sering duduk di samping Agus, berbagi cerita, dan tertawa lepas. Air mata menetes di pipinya. Ia menyadari, rumah bukanlah sebuah bangunan, melainkan orang-orang yang mengisi di dalamnya. Dan ia telah meninggalkan orang-orang itu. Setibanya di kampung halaman, Bila menginap di rumah orang tuanya, ia merasa asing. Kampung yang dulu ia kenal, kini terasa berbeda. Atau mungkin, ia yang sudah terlalu banyak berubah. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam kamar, menolak bertemu dengan siapapun. Ia merasa malu, merasa gagal. Puncak konflik yang ia hadapi di kota kini terasa sepele dibandingkan dengan kehancuran batin yang ia rasakan. Ia membutuhkan Agus, ia membutuhkan anak-anaknya. Ia butuh rumah. Suatu sore, dengan hati yang penuh keraguan, Bila memutuskan untuk berjalan-jalan. Langkah kakinya membawanya tanpa sadar ke jalanan yang sering ia lalui bersama Agus. Tiba-tiba, pandangannya menangkap sebuah pemandangan yang menggetarkan hatinya. Di depan sebuah warung kopi, ia melihat sosok yang sangat ia kenali. Sosok itu adalah Agus. Namun, Agus yang ia lihat sekarang bukanlah Agus yang sama dengan yang ia tinggalkan. Pria itu terlihat lebih tegap. Pakaiannya memang sederhana, tetapi terlihat bersih dan rapi. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan, dan di depannya, ada beberapa kerajinan tangan dari kayu yang terlihat sangat indah. Agus sedang berbicara dengan seorang pembeli, senyumnya mengembang, dan matanya memancarkan aura wibawa yang tak pernah Bila lihat sebelumnya. Ia terlihat begitu bersemangat, mandiri, dan bahagia. Bila terpaku di tempatnya, ia melihat Agus, ayah dari anak-anaknya, telah berubah menjadi sosok yang begitu kuat. Ia bertanya-tanya, apa yang membuat Agus begitu berubah? Bagaimana bisa pria yang ia tinggalkan dalam keadaan hancur, kini berdiri di sana dengan begitu kokoh? Saat Agus menoleh, pandangan mata mereka bertemu. Jantung Bila berdebar kencang. Wajah Agus yang dulu selalu penuh kehangatan saat menatapnya, kini memancarkan keterkejutan, kebingungan, dan sedikit jarak. "Bi?" Suara Agus terdengar ragu. Bila tidak bisa berkata-kata, ia hanya bisa berdiri di sana, menatap Agus, menatap pria yang dulu ia sebut beban. Kini, yang ada di depannya adalah seorang pria yang jauh lebih berharga dari apapun yang pernah ia cari. Pertemuan ini adalah awal dari segalanya. Awal dari penyesalan, awal dari sebuah pengakuan, dan awal dari sebuah pertarungan batin yang jauh lebih berat dari apapun yang pernah mereka hadapi. Keheningan yang mematikan membentang di antara Agus dan Bila. Matahari senja yang seharusnya menjadi pemandangan indah, kini terasa seperti sorotan lampu yang memojokkan Bila. Ia berdiri kaku, seolah kakinya tertancap di tanah. Sementara itu, Agus, yang awalnya terkejut, kini menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan lagi amarah, bukan juga rindu. Ada jarak, dan ada kewaspadaan. "Kamu, sudah lama kembali?" tanya Agus. Suaranya lebih terkendali dari yang Bila duga. Bila menggeleng pelan. Tenggorokannya terasa tercekat. "Baru saja," jawabnya, suaranya nyaris berbisik. Ia menunduk, tak sanggup membalas tatapan Agus. Agus yang dulu ia kenal selalu menunduk di hadapannya. Tetapi sekarang, Agus berdiri tegak, memancarkan aura kepercayaan diri yang tak bisa ia sangkal. Agus menghela napas panjang. "Ada perlu apa? Anak-anak baik-baik saja. Kok, mereka sekarang sudah besar." Kata-kata itu menusuk Bila. Agus tidak bertanya kabarnya, tidak bertanya mengapa ia kembali. Pertanyaan pertamanya adalah tentang anak-anak. Hal itu menegaskan posisi Bila saat ini. Ia hanyalah ibu yang meninggalkan anak-anaknya. Aku hanya ingin melihat kalian," ucap Bila, mencoba menjelaskan. "Aku kangen." Agus tersenyum pahit. "Kangen? Setelah sekian lama? Kamu tahu, Bi, Sari dan Bima sering bertanya tentangmu. Aku harus selalu mencari alasan. Aku harus selalu tegar di depan mereka, meski hatiku hancur." Kata-kata itu mengalir begitu saja.
penuh dengan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Dilema besar menghantam Agus. Di satu sisi, ia melihat wanita yang pernah menjadi dunianya, wanita yang ia perjuangkan mati-matian. Di sisi lain, ia melihat sosok yang telah meninggalkannya dalam kehancuran, sosok yang hampir saja membuat ia kehilangan segalanya. Bisakah ia memaafkan? Haruskah ia membiarkan Bila kembali begitu saja ke dalam kehidupan mereka? Setelah semua yang telah terjadi, bagaimana jika Bila kembali pergi? Bagaimana ia bisa menjelaskan hal itu kepada anak-anaknya? Agus, aku tahu aku salah, kata Bila, akhirnya berani menatap mata Agus. Aku menyesal. Kehidupan yang aku kejar tidak seindah yang aku bayangkan. Aku kehilangan segalanya. Kamu tidak kehilangan segalanya. BI, kamu kehilangan kami. Dan aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru menemukan diriku yang baru. Aku menemukan kembali kekuatanku. Aku menemukan kebahagiaan yang jauh lebih tulus, bersama Sari dan Bima. Balas Agus, suaranya tegas dan tenang. Kata-kata Agus menghantam Bila telak. Ia menyadari, pria yang ia remehkan, pria yang ia anggap beban, kini telah jauh melampauinya. Kehidupan yang ia miliki di kota, semua kemewahan itu, tak bisa memberinya kekuatan dan ketenangan batin seperti yang dimiliki Agus saat ini. Aku hanya ingin minta maaf, Gus. Aku ingin memperbaiki semuanya. Pinta Bila, air mata mulai menggenang di matanya. Agus menatapnya dalam-dalam. Hatinya terombang-ambing. Ada dorongan untuk memeluk Bila, untuk mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, ada juga kewajiban yang jauh lebih besar, menjaga hati kedua anaknya. Pondasi yang ia bangun kembali adalah pondasi yang harus dilindungi. Aku tidak bisa mengambil keputusan sekarang, BI, ujar Agus, suaranya melembut. Ia tidak lagi melihat Bila sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang juga terluka. Aku butuh waktu. Anak-anak juga butuh waktu. Kamu pulanglah dulu. Biar aku yang bicara pada mereka. Bila mengangguk, tanpa bisa membantah. Ia tahu, ia harus membayar mahal untuk setiap langkah yang ia ambil. Ia berbalik, melangkah menjauh, meninggalkan Agus yang masih berdiri di sana, menatap punggungnya. Kali ini, bukan Agus yang ditinggalkan, tetapi Agus yang memilih untuk menjaga jarak. Dan di dalam hati Agus, sebuah pertempuran batin yang jauh lebih berat dari semua lelah fisiknya, baru saja dimulai. Pertempuran antara memaafkan masa lalu atau melindungi masa depan. Setelah pertemuan yang syarat emosi itu, malam hari di rumah Agus terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Setelah Sari dan Bima selesai makan malam, Agus mengajak mereka duduk di ruang tamu. Suasana hening, dan Agus tahu ini adalah momen yang paling berat. Ayah ingin bicara sesuatu, ucap Agus, suaranya pelan. Tadi sore, ayah bertemu dengan ibu kalian. Mata Sari membulat kaget. Bima, yang sedang asyik dengan mainannya, langsung menoleh. Ibu pulang? Tanyanya penuh harap. Agus menghela napas. Iya, Nak. Ibu kembali. Dia bilang dia menyesal dan ingin bertemu kalian. Wajah Bima langsung berseri-seri. Aku mau ketemu ibu. Kapan dia kesini, ya? Reaksi Sari jauh berbeda. Ia hanya diam, menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Kenapa dia kembali? Yah? Kenapa baru sekarang? Tanyanya. Suaranya penuh kekecewaan. Bukankah dia bilang tidak bahagia sama kita? Pertanyaan Sari menghantam Agus. Itu adalah pertanyaan yang sama yang ia ajukan pada dirinya sendiri. Agus memeluk Sari. Ayah tidak tahu, sayang. Tapi, yang ayah tahu, semua orang bisa membuat kesalahan. Ibu kalian juga manusia. Mungkin dia butuh waktu untuk mengerti apa yang paling penting dalam hidupnya. Dia tidak butuh waktu. Yah, dia hanya butuh uang dan kesenangan. Seru Sari, air matanya mulai menetes. Dia pergi saat kita butuh dia. Ayah, jangan biarkan dia kembali dan menyakiti kita lagi. Agus membiarkan Sari meluapkan perasaannya. Ia tahu,
Rasa sakit yang dirasakan Sari jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Ia telah berusaha menutupi semuanya, tetapi rasa sakit itu tetap mengendap di hati putrinya. Dengar, Nak, kita tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita lagi. Ayah janji. Tapi, ayah ingin kalian memberikan dia kesempatan untuk bicara. Ayah tidak bilang kita harus memaafkan dia. Hanya, mari kita dengarkan apa yang dia mau. Malam itu, Sari dan Bima pergi tidur dengan hati yang bimbang. Bima yang penuh harapan dan Sari yang penuh keraguan. Agus tahu, ini adalah sebuah perjudian. Ia bisa saja menolak Bila, menutup pintu, dan melanjutkan hidup mereka yang sudah mulai stabil. Namun, ada bagian dari dirinya yang percaya bahwa anak-anaknya berhak mendapatkan penjelasan dari ibu mereka. Keesokan harinya, Bila datang. Ia terlihat cemas, mengenakan pakaian sederhana yang jauh berbeda dari gaya hidupnya di kota. Saat melihat Sari dan Bima, air matanya tak terbendung. Ia memeluk Bima erat-erat, menciuminya berulang kali. Bima, dengan kepolosan anak-anak, membalas pelukannya. Namun, Sari hanya berdiri di tempatnya, menatap ibunya dengan tatapan dingin. "Mau apa ibu kesini?" tanyanya. Suaranya penuh ketidakpercayaan. Hati Bila hancur. Ia melepaskan pelukannya dari Bima dan mencoba mendekati Sari. "Sari, ibu minta maaf. Nak, ibu. Ibu sangat menyesal." Menyesal karena tidak bahagia? Atau menyesal karena ibu tidak punya apa-apa lagi di kota? Balas Sari, kata-katanya menusuk tajam. Bila terdiam. Kata-kata Sari adalah cerminan dari kegagalan terbesarnya. Ia hanya bisa menangis, mengakui semua kesalahannya. Ia bercerita tentang kehidupannya yang kosong, tentang intrik di kantor, tentang rasa sepi yang tak bisa dihilangkan. Ia bicara terus terang, tanpa ditutup-tutupi. Agus hanya mengamati dari jauh. Ia tidak ikut campur. Ia ingin anak-anaknya melihat Bila apa adanya, bukan lagi sosok ibu yang sempurna, melainkan seorang manusia yang juga bisa salah. Pada akhirnya, Sari menoleh pada ayahnya. "Ayah bagaimana?" tanyanya, meminta pendapat. Agus menatap Sari dan Bima bergantian. "Ayah tidak bisa memutuskan. Ini hidup kita, bukan hanya hidup ayah. Kalian yang harus memutuskan. Apakah kalian bisa menerima ibu kalian kembali di sini, atau kalian butuh waktu?" Pertanyaan Agus membuat mereka semua merenung. Perjalanan untuk membangun kembali pondasi yang sudah retak tidak akan mudah. Mungkin, mereka tidak akan pernah bisa kembali menjadi keluarga yang utuh seperti dulu. Mungkin, mereka harus belajar membangun ikatan baru, ikatan yang lebih kuat dan jujur. Pilihan ada di tangan mereka, sebuah pilihan yang akan menentukan masa depan dari pondasi yang telah dibangun ulang. Keputusan akhir tidak datang dalam semalam. Hari-hari berikutnya adalah masa-masa penuh ujian. Bila tetap berada di kampung, tak lagi kembali ke kota yang telah menghancurkannya. Ia menghabiskan waktu bersama Sari dan Bima, tetapi dengan jarak yang terasa nyata. Ia membantu memasak, mencuci, dan mengurus rumah, melakukan semua hal yang dulu ia remehkan. Namun, tatapan Sari yang masih penuh keraguan, dan kepolosan Bima yang sesekali bertanya mengapa ibu pergi, selalu mengingatkannya pada kesalahan yang ia perbuat. Agus mengamati proses ini dari kejauhan. Ia tidak lagi terlibat langsung dalam percakapan mereka, membiarkan anak-anaknya dan Bila menemukan jalan mereka sendiri. Di mata Agus, Bila bukan lagi mantan istri yang ia cintai atau ia benci. Ia adalah ibu dari anak-anaknya. Dan yang terpenting baginya adalah kebahagiaan Sari dan Bima. Suatu sore, saat Agus sedang sibuk membuat kerajinan kayu di teras, Sari datang menghampirinya. "Ayah," panggilnya. "Bisa kita bicara?" Agus menghentikan pekerjaannya. "Tentu, Nak. Ada apa?" Sari duduk di sampingnya, menatap lurus ke depan. Sari tahu ayah sudah sangat kuat. Ayah bisa melakukan semuanya sendiri. Sari juga sudah terbiasa tanpa ibu. Bima sangat bahagia kalau ada ibu. Agus mendengarkan dengan sabar. Lalu, Sari tidak bisa memaafkan ibu begitu saja.
Terlalu banyak luka yang ibu berikan. Tapi, melihat Bima bahagia, Sari rasa tidak adil kalau Sari egois. Ibu sudah minta maaf. Yah, ibu bilang dia sangat menyesal. Ucap Sari, suaranya bergetar. Agus tersenyum, menepuk pundak putrinya. Itu keputusan yang sangat bijaksana. Nak, ayah bangga padamu. Mendengar itu, Sari menoleh pada ayahnya. Jadi, apa yang akan kita lakukan, Yah? Agus menatap ke dalam rumah, di mana ia bisa melihat Bila sedang mengajari Bima membaca buku cerita. Kita tidak perlu kembali seperti dulu, jawabnya. Pondasi yang retak itu tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi, kita bisa membangun pondasi yang baru. Kita bisa memulai dari awal. Agus mengambil selembar kertas dan pensil. Ia menggambar sebuah denah rumah yang dulu ia dan Bila impikan. Tetapi kali ini, denah itu berbeda. Ada ruangan baru, ada jalan setapak baru. Ia menunjukkannya pada Sari. Ini adalah rencana kita. Nak, bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Sari mengangguk, senyum perlahan muncul di bibirnya. Ia melihat sketsa rumah itu. Bukan lagi rumah impian ibunya, melainkan rumah impian mereka. Rumah yang dibangun di atas dasar pengorbanan, kejujuran, dan cinta yang tulus. Beberapa hari kemudian, Agus dan Bila bertemu berdua. Bukan untuk berdebat, melainkan untuk menentukan nasib mereka. Agus dengan tenang menjelaskan apa yang ia dan anak-anaknya rasakan. Kami sudah memaafkanmu, Bi. Tapi, memaafkan bukan berarti melupakan. Kami tidak bisa kembali menjadi keluarga yang utuh seperti dulu. Aku tidak bisa memintamu tinggal, dan aku juga tidak bisa memintamu pergi. Air mata Bila kembali mengalir. Ia memahami. Aku mengerti, Gus. Aku akan mengikuti apapun yang kalian putuskan. Aku akan tinggal di sini. Aku akan membantu. Aku akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Aku tidak akan memaksamu untuk kembali bersamaku. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidup mereka lagi. Agus mengangguk. Hatinya kini terasa lapang. Ia telah melewati badai terberat dalam hidupnya, dan ia telah berhasil. Ia tidak lagi melihat Bila sebagai pengkhianat, melainkan sebagai sosok yang sama-sama terluka, dan sama-sama ingin memperbaiki diri. Kita akan membangun pondasi yang baru, ucap Agus. Bukan sebagai suami istri, tetapi sebagai dua orang tua yang sama-sama berjuang untuk kebahagiaan anak-anak kita. Cerita ini tidak berakhir dengan mereka kembali bersama dalam pelukan. Tetapi, cerita ini berakhir dengan sebuah harapan. Harapan bahwa meskipun cinta bisa retak, ikatan keluarga tidak akan pernah benar-benar putus. Agus, dengan tangan kasarnya, telah membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang seberapa sempurna pasanganmu, melainkan tentang seberapa kuat kamu bisa bangkit saat dia pergi. Ia telah menjadi sosok yang mandiri, berwibawa, dan bahagia. Dan di akhir cerita, ia bukanlah pecundang yang ditinggalkan, melainkan pemenang sejati yang telah berhasil membangun kembali hidupnya dari reruntuhan, dengan pondasi yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya.